Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Divya Fadza Syakilah dan juga Laili Manzilatur Rahmah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang adaptasi, seleksi, dan juga evolusi. Pengertian adaptasi. Adaptasi atau penyesuaian diri adalah mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan serta mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan. Adaptasi adalah penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungannya sebagai bentuk pertahanan diri. Jenis-jenis adaptasi yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah jenis adaptasi di mana suatu organisme lingkungan melalui fungsi kerja organ tubuh dengan tujuan bertahan hidup. Adaptasi fisiologi bersifat reversibel, artinya bisa kembali ke kondisi semula. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku lingkungan melalui fungsi kerja organ tubuh dengan tujuan bertahan hidup. Adaptasi fisiologi bersifat reversibel, artinya bisa kembali ke kondisi semula. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini mengubah tingkah laku agar sesuai dan dapat diterima di lingkungan baru. Pengertian seleksi alam. Seleksi alam adalah pemilihan yang dilakukan oleh alam terhadap organisme yang ada di dalamnya. Seleksi alam yang dimaksud dalam teori evolusi Darwin adalah bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama-kelamaan akan punah. Yang tertinggal hanyalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Materi selanjutnya adalah macam-macam seleksi alam. Macam-macam seleksi alam dibagi menjadi 3, yaitu seleksi terarah, seleksi stabilisasi, dan seleksi destruktif. Seleksi terarah terjadi ketika adanya tekanan seleksi terhadap suatu jenis yang menyebabkan spesies tersebut beradaptasi pada kondisi baru. Sedangkan seleksi stabilisasi terjadi pada populasi dan cenderung memperkecil keekstriman atau penonjolan dalam kelompok. Dan seleksi destruktif terjadi jika faktor-faktor lingkungan mengambil sejumlah bentuk yang terpisah. Faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi alam yaitu suhu lingkungan, makanan, cahaya matahari, dan keterbatasan tempat tinggal. Pengertian dan ruang lingkup evolusi. Evolusi adalah sebuah proses yang menghasilkan perubahan materi genetik dari spesies yang ada dalam sebuah populasi dari waktu ke waktu, yang mana evolusi ini terjadi dalam kurun waktu yang lama. Ruang lingkup evolusi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan arah evolusi, evolusi itu dibagi menjadi 2, yaitu evolusi regresif dan evolusi progresif. Evolusi regresif merupakan evolusi yang kemungkinan punah, misalnya adalah evolusi yang terjadi pada dinosaurus. Sedangkan evolusi progresif merupakan evolusi yang kemungkinan dapat berhidup. Contohnya yaitu evolusi yang terjadi pada burung finch. Berdasarkan skala perubahannya dibedakan menjadi makroevolusi dan mikroevolusi. Makroevolusi adalah perubahan evolusi yang dapat mengakibatkan perubahan dalam skala besar, sehingga mengarahkan terbentuknya spesies baru. Sedangkan mikroevolusi adalah proses evolusi yang hanya mengakibatkan perubahan dalam skala kecil sehingga mengarah kepada terjadinya perubahan pada fungsi gen atau kromosom. Dan yang terakhir adalah berdasarkan hasil akhirnya, yaitu evolusi divergen dan evolusi konvergen. Evolusi divergen merupakan proses evolusi yang perubahannya berasal dari satu spesies menjadi spesies baru. Sedangkan evolusi konvergen merupakan proses evolusi yang perubahannya didasarkan pada adanya kesamaan struktur antara dua organ atau organisme. Dalam perkembangan evolusi, banyak tokoh yang berperan di dalamnya. Beberapa tokoh tersebut yang paling terkenal diantaranya adalah yang pertama ada teori evolusi Lamarck. Menurutnya terdapat 2 gagasan utama, yaitu ciri dan sifat yang terbentuk akan diwariskan ke keturunannya. Dan yang kedua adalah organ yang sering digunakan akan tumbuh membesar, sedangkan organ yang tidak digunakan akan mengalami penyusutan bahkan akan menghilang. Nah, contohnya
Menurut Lamarck, nenek moyang jerapah sebelumnya adalah berleher pendek. Jerapah yang berleher pendek mengulurkan lehernya untuk mencapai makanan pada daun-daun yang tinggi. Oleh karena itu, leher jerapah akan menjadi panjang. Sifat leher panjang inilah yang akan diwariskan ke keturunannya. Dengan demikian, semua jerapah akan berleher panjang. Yang selanjutnya adalah teori evolusi Charles Darwin. Charles Darwin dikenal sebagai bapak evolusi. Menurutnya, nenek moyang jerapah terdiri atas jerapah yang berleher panjang dan jerapah berleher pendek. Karena makanan jerapah adalah daun-daun di pohon yang tinggi, maka hanya jerapah berleher panjang yang dapat menjangkaunya. Jerapah berleher pendek tidak dapat menjangkaunya, sehingga kekurangan makanan dan akhirnya mati. Yang terakhir adalah teori evolusi Weismann. Weismann berpendapat bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Selain itu, evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Contohnya, pada jerapah, sifat leher panjang atau pendek itu dikendalikan oleh gen. Untuk leher bersifat panjang, gennya bersifat dominan. Sedangkan gen untuk leher pendek adalah resesif, sehingga gen dominanlah yang bisa beradaptasi dan tumbuh hingga saat ini. Materi selanjutnya adalah mekanisme evolusi. Mekanisme terjadinya evolusi adalah perubahan yang dapat menimbulkan terjadinya proses evolusi. Mekanisme evolusi ini dipengaruhi oleh seleksi alam, seleksi buatan, mutasi genetik, dan hukum Hardy-Weinberg. Materi yang terakhir adalah bukti-bukti terjadinya evolusi. Di antaranya, yang pertama, peninggalan fosil di berbagai lapisan batuan bumi. Yang kedua, anatomi perbandingan. Yang ketiga, adanya alat-alat tubuh yang tersisa. Yang keempat, bukti biogeografi. Yang kelima, peristiwa domestikasi. Keenam, perbandingan fisiologi. Ketujuh, embriologi perbandingan. Yang kedelapan, variasi antar individu dalam satu keturunan. Yang ke-9, perbandingan genotip. Yang ke-10, petunjuk secara biokimia. Dan yang terakhir adalah bukti molekular.